Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah benar-benar akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu sekalian dengan derajat, dengan kedudukan yang tinggi. Ayat ini kalau kita mencoba memahami dengan pendekatan sosiologi, dapat kita terjemahkan dengan pesan agar kita ini menjadi bangsa, menjadi masyarakat yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sehingga terjemahan dengan pendekatan sosiologi itu, Allah benar-benar akan memuliakan, akan mengangkat harkat dan martabat bangsa yang bangsa itu beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan penjelasan bagaimana Al-Quran menempatkan orang-orang yang beriman dan yang berilmu itu dalam derajat dan kedudukan yang sangat tinggi. Ada 4 istilah yang dipergunakan oleh Al-Quran untuk menyebut orang-orang yang berilmu. Yang pertama adalah ulul ilmi, orang-orang yang mereka memiliki ilmu yang luas. Yang kedua adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ketinggian intelektual dan ketajaman nurani. Kemudian yang ketiga adalah ulul absar, orang yang memiliki visi dan pandangan yang luas. Yang visi dan pandangan yang luas itu dikarenakan keluasan ilmu yang mereka miliki. Kemudian yang keempat adalah ulil-lugha, orang-orang yang punya kecerdasan, al-qudr, al-lugha, orang-orang yang mampu menangkap berbagai hal dan berbagai peristiwa dalam kehidupan kita ini, dan kemudian mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Dan mereka itulah orang-orang yang di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Karena itu maka kita mencoba melihat realitas dalam kehidupan dunia ini. Bangsa-bangsa yang maju, yang secara ekonomi dapat disebut sebagai negara yang makmur atau negara yang sejahtera, adalah negara yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan sumber daya manusia yang unggul. Kekuatan sumber daya manusia itu akan menjadi penentu kemajuan satu bangsa. Karena dengan ilmu itu suatu bangsa dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya untuk kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia. Dalam konteks ekonomi, zaman dulu orang mengembangkan ekonomi, berbisnis, berdagang dengan mengandalkan kekayaan alam atau sering disebut dengan natural based economy. Tapi sekarang ini dan di masa yang akan datang, ekonomi itu lebih banyak digerakkan dan ditentukan oleh ilmu atau sering disebut dengan knowledge based economy.
Karena itu maka kita juga segera menemukan di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan yang menegaskan bagaimana hubungan antara kemampuan ilmu yang dimiliki oleh suatu bangsa dalam hubungannya dengan kesejahteraan kehidupan mereka. Tetapi tentu saja dalam pandangan Islam, kesejahteraan itu tidak cukup hanya bertumpu pada aspek yang bersifat material, tetapi juga kesejahteraan yang bersifat spiritual. Sehingga karena itu maka kesejahteraan material dan spiritual itu dua-duanya harus kita raih. Atau dalam bahasa Al-Quran, kesejahteraan material dan spiritual itu dapat kita rujuk dari pengertian fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah. Sejahtera dalam kehidupan dunia dan sejahtera dalam kehidupan di akhirat. Banyak masyarakat yang berpendapat hidup ini berhenti hanya pada kehidupan di dunia dan tidak ada kehidupan setelah mati. Ya, pandangan materialistis dan sekuler ini kadang-kadang mendorong orang untuk menggunakan berbagai macam cara demi mencapai tujuan hidupnya, demi mendapatkan kemewahan dan kesejahteraan material. Tapi dalam pandangan Islam, kesejahteraan yang bersifat duniawi itu penting, tetapi jangan sampai kita melupakan kesejahteraan yang bersifat ukhrawi. Dan karena itu maka iman memberikan nilai, memberikan landasan moral agar ilmu itu senantiasa diamalkan untuk hal-hal yang bermanfaat, agar ilmu itu semakin mendekatkan manusia kepada Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sinilah kita bisa memahami bagaimana kedudukan orang yang berilmu dalam posisinya di hadapan Allah dan dalam posisinya di hadapan umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua generasi yang memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, tapi juga generasi yang tetap memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil